Tahu nggak guys, saat Tiongkok dirudung pandemi kemarin, Tiongkok itu nggak stay at home, rebahan, diem aja, do nothing, nunggu pandemi ini berakhir. Diam-diam, Tiongkok itu mengembangkan bisnis robot. Dan akhir-akhir ini robot Tiongkok itu diperbincangkan di mana-mana, di seluruh dunia. Di video ini tak ceritakan secanggih apa toh robotnya Tiongkok itu. Saja nih, halo, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu membantu banget buat channel ini. Dan di Saweria itu teman-teman bisa nulis pesan. Pesan itu berupa pertanyaan, request video, atau support yang nantinya bakal Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Mungkin beberapa dari teman-teman pernah dengar program One Child Policy. Itu program yang dicanangkan Deng Xiaoping di tahun 1976. Di mana itu program mewajibkan satu keluarga di Tiongkok itu maksimal punya satu anak. Maksimal loh ya. Jadi kalau nggak punya anak nggak apa-apa. Karena pada saat itu Tiongkok banyak banget penduduknya dan nanti takutnya ke depannya kalau terlalu banyak penduduk itu bakal krisis makanan. Makanya dicanangkan kebijakan seperti itu oleh Deng Xiaoping. Ini adalah kebijakannya Deng Xiaoping untuk menghambat populasi di Tiongkok sana. Kalau di Indonesia pas itu juga punya program serupa, yaitu program keluarga berencana. Itu programnya Orde Baru. Tapi program yang di Indonesia ini, program keluarga berencana, itu 2 anak cukup ya programnya. Itu lebih ke arah anjuran, lebih ke arah himbauan. Jadi banyak yang bandel. Contohnya papa mamanya Intan, anaknya 4. Nah, kalau di Tiongkok programnya itu bukan cuman himbauan, bukan cuman anjuran, tapi bersifat peraturan, bersifat tegas. Ada sanksi kalau melanggar. Intan pernah bahas tentang One Child Policy. Kalau teman-teman kepengen tahu detailnya, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Akibat One Child Policy-nya Deng Xiaoping pada waktu itu, imbasnya itu di sekarang ini. Tiongkok sekarang ini yang muda-muda itu dikit, yang tua banyak. Lah, kalau caranya kayak gitu gampang Cek Intan, tinggal dihapus saja One Child Policy-nya. Sudah guys, malah Xi Jinping sekarang itu menganjurkan satu keluarga itu punya 3 anak. Itu pun kalau misalkan lebih itu gak ada sanksi apa-apa. Masalah kedua ini muncul, pasangan-pasangan muda saat ini di Tiongkok sana itu banyak yang nggak kepingin punya anak. Jadi tingkat kelahiran di Tiongkok sana itu merosot tajam, sampai sekarang terus merosot. Menurut CNBC, untuk mengatasi angkatan kerja yang sekarang ini sudah krisis, sudah mulai menyusut, imbas dari tingkat kelahiran yang menurun tajam, dan meningkatnya biaya tenaga kerja. Iya dong, tenaga kerja mahal lah, wong orang mudanya langka sudahan. Di Tiongkok sekarang lagi menggalakkan teknologi robotik. Loh, robot itu kan kaku toh Cik Intan, nggak bisa mikir, nggak bisa disamakan sama manusia, itu nggak bisa. Loh, jangan salah guys, ini sekarang robotnya bukan kayak zamannya Robocop ya. Sekarang ini ilmuwan Tiongkok itu mampu membuat robot yang bisa membaca alur kerja manusia dan meniru gerakan manusia dengan akurasi sampai 96%. Menurut pengembang di Pusat Teknologi Inovasi Manufaktur Universitas China Three Gorges, robot penemuan terbaru itu bisa loh ngebaca pikiran manusia. Misal nih ya, Intan lagi masak sama robot. Terus Intan cicipi masakan Intan itu kurang asin. Intan loh nggak perlu ngomong sama si robot. Si robot otomatis dengan sendirinya ngambil garam dan
naruh di deketnya Intan. Gila nggak? Secanggih itu loh, tanpa disuruh loh itu robotnya. Lawang kerja sama manusia, kadang-kadang kalau disuruh ngambil garam datangnya gula. Lah kok bisa ya robot itu tahu keinginan kita padahal kita belum nyuruh loh. Soalnya robot itu bisa menebak niat manusia dengan memantau gerakan mata dan tubuh. Wow, keren. Ini tingkat akurasinya guys 70%, tapi 70% itu sudah termasuk lumayan loh. Pemerintah Tiongkok itu menargetkan di tahun 2025 Tiongkok itu menjadi pusat inovasi robotik. Dan selama 8 tahun terakhir ini Tiongkok itu sudah menjadi konsumen robot industri terbesar di dunia. Di tahun 2022, barusan tahun lalu di Tiongkok itu diselenggarakan pameran robot terbesar di dunia. Intan kasih lihat videonya sebentar. Ini nih, kalau teman-teman lihat ada replikanya Albert Einstein, ada replikanya Teresa Teng, dan robot ini punya otot buatan, jadi dia itu geraknya nggak kaku, nggak terlalu kaku maksudnya. Nah kenapa sih kok ada pameran robot seperti ini? Karena Tiongkok itu kepengen mempertunjukkan kepada dunia kemajuan teknologi Tiongkok itu sudah kayak gini. Bukan cuma robot yang berbentuk manusia, di Guangzhou juga ada hotel robot yaitu Flyshu Hotel. Ini adalah hotel robot pertama di dunia yang beroperasi sejak tahun 2018. Ini kalau teman-teman lihat, lobinya nggak ada meja resepsionis kayak hotel-hotel lainnya. Check-in sendiri, ada sih staf yang bantuin kalau kita nggak ngerti, tapi staf manusianya itu nggak terlalu banyak. Akses check-in juga pakai foto, dan dengan foto doang teman-teman bisa mengakses semua fasilitas hotel. Naik lift, buka pintu kamar, juga pakai scan wajah, nggak dikasih kartu kayak biasanya. Restoran juga gitu, karena Flyshu ini hotelnya Alibaba, cukup buka aplikasi Alibaba, order makanan, kemudian robot akan mengantar makanan sesuai pesanan Anda. Thank you. Something very strange about saying thank you to a robot. Bagi pengusaha-pengusaha ini kabar gembira ya. Ya memang enakan kerja sama robot daripada kerja sama manusia. Lebih menghemat dan nggak juaji ya kan. Manusia itu kan juaji banget. Tuntutannya itu tinggi, minta asuransi ini itu, minta cuti ini itu, sampai terakhir itu ada cuti haid. Apa toh itu cuti haid? Weh, meskipun wanita sedang menstruasi, tetap dong dia itu bisa bekerja. Nah, kalau robot itu kan dia itu sudah tingkat errornya itu lebih kecil daripada manusia, dia juga nggak menuntut apa-apa. Kalau di Tiongkok ya memang Tiongkok lagi membutuhkan tenaga kerja ya, makanya dibuat teknologi robot. Kalau sampai teknologi ini masuk ke Indonesia bisa gawat, pengangguran di Indonesia bisa nambah. Lah wong sekarang aja pengangguran masih belum teratasi. Selain hotel di Suzhou, Chengzhou, Shenzhen, Guangzhou, Haikou, Chongqing, Tianjin itu sudah ada base robot. Base robot ini sudah beroperasi di jalan terbuka. Tapi tetap ya, di dalam base itu ada supervisornya untuk mengontrol base. Ini kalau teman-teman lihat, supervisornya ini diem aja. Ada setir, tapi nggak dipakai sama supervisor tersebut. Mungkin kalau misalkan ada apa-apa, baru supervisor ini bertindak. Taksi juga kayak gitu guys. Di Tiongkok sudah ada taksi robot. Ini nih, teman-teman tak kasih modelannya taksi robot itu kayak gini. Tetap ada supervisornya itu tetap, tapi supervisornya itu nggak ngelakuin apa-apa, cuman duduk nyantai doang, nggak megang setir sama sekali, kayak base robot itu tadi. Keren ya guys ya, mungkin kedepannya nanti bakal dibuat tidak ada awak sama sekali dalam kendaraan-kendaraan di Tiongkok sana. Wis bener-bener nggak ada obat ini.
Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman mungkin pernah naik bis robot, taksi robot, atau pernah tidur di hotel robot, bisa dong coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.